Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo allergites, Wigets. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang Zahlen. What is Zahlen? Apa itu Zahlen? Ya, Zahlen adalah berhitung. Nah, bagaimana sih cara berhitung dalam bahasa Jerman? Ayo kita bahas. Ya, kita mulai dari membahas nomornya dulu. Apa itu nomor? Ya, number, ya artinya nomor atau angkanya dulu. Pada video sebelumnya sudah kita bahas yaitu tentang 0 bis 20, angka-angka dari 0 sampai 20. Nah, untuk yang lupa kita ulangi lagi sebentar. Untuk 0 itu 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, bukan sen, tapi 20, ya, 20. Oke. Mulai dari angka 13, kalian sudah bisa mengidentifikasi ya, mana yang disebutkan terlebih dahulu. Angka 13, mana satuannya? Angka 3. Angka 3 itu apa bahasa Jermannya? Drei. Makanya di sini tuliskan drei. 10, satunya sebagai puluhan yaitu 10. Yaitu 10. Oke, makanya 13. 14 juga seperti itu. Oke, yang berbeda apa? 17. Dia bukan lagi 17, ya. Bukan lagi 7-nya adalah kan 7 Frau. Iya, tapi untuk angka 17 dia khusus. Jadinya bukan 7 tapi 17. Angka 20 Frau beri tulisannya warnanya berbeda karena kita akan membahas angka 20 ke atas ya. Oke. Nah, ini dia angkanya 20 ke atas. Kita ambil contoh 21 sampai 40. Oke. 21 mana satuannya? Ya, angka 1 yaitu 1. Nah, S-nya hilang ya. Jadi 1 saja. Terus tambahkan kemudian 2-nya sebagai 20, jadinya 20. Seperti itu. Begitu seterusnya 22, satuannya adalah 2, 2, tambahkan kemudian 20. Oke, itu apa, Frau? Itu artinya dan, ya, and ke dalam bahasa Inggris gitu. Oke, terus 23. Mana satuannya? Iya, angka 3. 3 itu adalah drei. Tambahkan kemudian 2-nya sebagai puluhan 20, 20. Seperti itu, ya. Nah, 27 satuannya adalah 7. 7. Nah, dia tidak dipenggal lagi, yang dipenggal hanya untuk 17 dan 70. Nanti kita akan mempelajari ini, ya. Oke, untuk 7, kalau dia 27, 37, 47, 57, dia tetap 7, ya. Tambahkan kemudian 20, 20. Jadinya 27, 20 dan 7. Nah, kalau puluhan kita mengartikan dari belakang, ya. Mengartikannya dari belakang itu misalnya 25 ya, 20 dan 5.
makanya 25. Oke, seperti itu. Gampang ya. Nah, kemudian kalau 30 30. Kenapa khusus? Nanti akan muncul alasannya ya. Nanti akan muncul perbedaannya gitu. Nanti akan muncul perbedaannya dengan angka-angka yang lain. 31 31. Good. 32 32. 33 33. 34 39. 40 40. Nah, oke, kita bahas angka puluh-puluhannya ya. 40 40. 20 tadi 20. 50 50. 60 60. 70 70. 80 80. 90 90. Nah, untuk angka 7 dia 7, artinya bahasa Jermannya 17 17. 70 70. Nah, itu ya yang berbeda. Nah, terus yang berbeda lagi dari yang lainnya apa? Iya, angka 30. Yang lainnya kan akhirannya sih atau ZIG tulisannya ya. Nah, khusus untuk 30 dia pakai double S atau SZ seperti itu. Jadi 30 bukan 30 tapi 30. Nah, seperti itu ya penyebutannya. Oke, 100 100. Kalau 101 bagaimana, Frau? Ya sebutkan saja. 100 itu apa bahasa Jermannya, kemudian 1 itu apa bahasa Jermannya. 100 100. 1 1. Jadi 101 seperti itu. 103 misalnya. 103. 102. 102. 104. 104. 105. 105. Good, und so weiter, dan lain-lain ya. Kemudian kalau 110 110. 111 111 gitu. Nah, ingat ya, yang dibalik hanya angka puluhan. Yang dibalik hanya angka puluhan. Gitu. Contohnya 121. 121. Seperti itu. 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, ya, bukan 700 tapi 700, 1000 misalnya. 1000. Untuk 800, 900 kalian sudah bisa ya. Oke, 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Seperti itu, und so weiter, dan lain-lain. Misalnya ada angka 1500. 1000 apa? 1500, 500. Ya, atau 1523. 1000 itu apa? Bahasa Jermannya 1000. 500 bahasa Jermannya apa? 523. 23. Jadinya 1523 gitu. Oke. Nah, ini dia yang harus diingat. Menerjemahkan angka puluhan itu dimulai dari satuannya terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ya, dan kemudian selanjutnya adalah angka puluhannya, seperti itu. Terus penulisan angka tidak dipisah. Nah, jadi tidak ada pemisahan penulisan angka kecuali dengan tanda tambah atau tanda kurang atau kali atau bagi ya, atau sama dengan, seperti itu. Oke, jadi kalau 1523 tadi bagaimana penulisannya? Dia disambung saja sepanjang itu ya, tapi penyebutannya tetap satu-satu gitu. 1523 ditulis sambung
tapi penyebutannya satu-satu. Ya, biar gampang gitu. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Ya, selanjutnya adalah kita mempelajari tentang operasi bilangan. Ya, kita mulai dari mengenal tanda-tandanya dulu, yaitu ada tanda tambah, yaitu adalah plus, tanda kurang, yaitu adalah minus, kali, mal, tanda bagi, durch, atau geteilt. Boleh antara satu itu. Oke, terus sama dengan itu ada das macht atau is. Seperti itu kita coba dengan beberapa soal ya. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Iya. Nah, bagaimana cara menerjemahkannya? Angka 4 itu apa tadi? Wir, tanda tambah, plus, angka 1, 1, sama dengan is atau das macht, boleh. Kemudian hasilnya adalah 5. Good. Kemudian 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Bagaimana cara menerjemahkannya? Angka 10 itu apa? 10, tanda kurang, minus, angka 2, 2. Nah, di sini pakai das macht sama dengannya, atau mau pakai is juga boleh ya. Terus hasilnya apa? 8 itu ya. Oke. Kemudian 11 dikali 2 sama dengan 22. 11 itu apa bahasa Jermannya? 11, tanda kali, mal, angka 2, 2, sama dengan is, kemudian hasilnya adalah 22. Nah, 22 bagaimana cara kita menerjemahkan? Mana satuannya dulu? 2, ya, angka 2 ya. Kemudian ditambahkan 20-nya apa bahasa Jermannya? 20, jadilah 22, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah 26 dibagi 2, hasilnya adalah 13. Nah, kita terjemahkan 26, mana satuannya? Iya, angka 6 itu adalah 6 ditambah 20. 20 itu adalah 20. Tanda bagi durch ya, atau geteilt boleh. Angka 2, 2, sama dengannya adalah is. Hasilnya adalah 13. Apa itu 13? 13. Good, seperti itu. Mudah-mudahan bisa ya untuk operasi bilangan seperti ini. Iya. Oke, kita coba dengan latihan. Ada 5 soal untuk yang bagian ini. Ya, ini menerjemahkan semua. Terjemahkanlah katanya kalimat perintahnya. Oke, angka 9 itu apa bahasa Jermannya? Ya, 9. Nah, 27. Bagaimana cara menerjemahkannya? Iya, satuannya dulu adalah 7. 7 itu apa bahasa Jermannya? 7. Ya, 7. Kemudian ditambahkan kemudian 2-nya sebagai puluhan, jadinya 20, 20. Jadinya 27. Oke, kita lihat. Good. 27. Good. 33. Apa 33? Mana satuannya? Ya, 3. Ya. Tambahkan dan 30 apa? 30. Jadinya 33. Good. Ya, lihat ya. 33. Nah, selanjutnya yang nomor 4 ini menentukan angkanya. Oke. 73. Bagaimana? 70 itu apa? Ya, 70. Dan 3 itu apa? Iya, 3. Jadi 70 dan 3 jadinya 73. Good. Nah, yang kelima,
299. Apa itu 200? Ya, 290, 90 dan 9. 299. Kita lihat. Ya, betul. Oke, bisa ya untuk menerjemahkan. Oke, selanjutnya. Nah, terjemahkanlah dan hitunglah hasilnya. Ada dua nomor. Nomor 1. 3 ditambah 11 sama dengan 3 itu apa bahasa Jermannya? Drei. Tanda tambah plus 11 11. Good. Hasilnya sama dengannya. Bahasa Jermannya sama dengan apa? Boleh is atau das mach ya. Hasilnya berapa? Ya, 14. Jadinya 14 itu apa? 14. Kita lihat. 3 plus 11 is 14. Good. Ya. Selanjutnya nomor 2. Ini menerjemahkan menjadi angka. 43 minus 18 is 43. Apa itu 43? 40 dan 3. 43 minus 18. Ya, 18 itu artinya 18. 43 dikurangi 18 berapa? 25. Ya, 25. 25 itu apa bahasa Jermannya? Good. 5 und 20-nya 20. Jadinya 25 25. Sehr good. Selanjutnya ini kita disuruh melengkapi ya. Ini ada soal. Apa itu pung-pung-pung? Titik-titik. Mal itu kali 14 das mach sama dengan 56. Apa itu 56? 50, 50 dan 6. Jadi 56. Jadi ini bagaimana cara kita menerjemahkannya? 14 dikali berapa yang hasilnya 56. Seperti itu ya. Oke, berapa? Sudah ada yang bisa menghitung? Ya, 4. 4 dikali 14 hasilnya 56. Oke, silahkan dihitung ulang. Siapa tahu saya salah. Oke, yang kedua, 162 durch is 9. 100 itu berapa? 100. 60, 60 dan 2. 162. Durch apa durch? Bagi. Ya. 162 dibagi berapa yang hasilnya 9. 9 itu 9. Ya. Oke, berapa hasilnya? Ayo. 18 ya. Jadi 162 dibagi 18 hasilnya 9 gitu. Oke, bisa kalian uji dengan 9 dikali 18. Benar tidak hasil 162 gitu. Oke. Atau 162 dibagi 9. Seperti itu ya. Oke. Nah, soal-soal yang seperti ini biasanya dia akan keluar sebagai latihan-latihan untuk pembelajar bahasa Jerman yang pemula. Mudah-mudahan paham ya. Oke, sekian pembahasan tentang Zahlen pada kali ini. Semoga dapat membantu dalam memahami materi tentang Zahlen ini. Saya akhiri. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und, tschüss.